Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejang demam. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejang demam. Kejang demam adalah hal yang sangat ditakutkan bagi ibu-ibu yang mempunyai balita, anak di bawah 5 tahun. Kejang demam adalah kondisi di mana anak mengalami kejang tanpa disertai dengan gangguan neurologi sebelumnya dan dipicu oleh adanya demam sebelumnya. Kejang demam ini biasanya terjadi pada anak di atas usia 6 bulan sampai usia 5 tahun. Kejang demam ini biasanya didahului oleh adanya demam yang menunjukkan adanya infeksi. Jadi gejala-gejala kejang demam ini biasanya adalah suhu badan anak itu biasanya 38 derajat atau lebih. Kemudian ada riwayat infeksi sebelumnya, paling sering itu adalah infeksi saluran pernafasan. Kemudian ada pergerakan atau gerakan dari tangan dan kaki yang tidak bisa dikontrol. Kejang demam ini dibagi menjadi dua, ada kejang demam simplex, yaitu apabila kejang demam berlangsung kurang dari 5 menit dan hanya terjadi satu kali dalam 24 jam. Ada juga kejang demam kompleks, yaitu apabila kejang demam berlangsung di atas 5 menit atau biasanya sampai 15 menit dan berlangsung lebih dari satu kali dalam 24 jam. Kapan kita ke dokter apabila anak kita mengalami kejang demam? Yang pertama, apabila kejang demamnya disertai dengan muntah, kemudian ada kaku kuduk, kemudian ada demam yang sangat-sangat tinggi dan ada gangguan kesadaran. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan pada anak, biasanya menanyakan anamnesa, sudah berapa lama demam, kemudian demamnya sampai suhu berapa. Apabila demam berlangsung lebih dari 15 menit, ada yang mengatakan juga lebih dari 5 menit, dokter akan memberikan anti kejang, biasanya berupa rectal diazepam yang aman. Namun apabila tidak ada kondisi-kondisi yang sangat berbahaya seperti tadi, biasanya kejang demam aman untuk ditangani di rumah. Biasanya yang boleh ditangani di rumah itu adalah kejang demam simplex, artinya kejang demam hanya berlangsung di bawah 5 menit. Apa yang bisa kita lakukan sebagai ibu yang mempunyai anak balita tiba-tiba menjadi kejang? Yang pertama, letakkan anak balita kita di tempat yang aman dan lembut sehingga mereka tidak ada kemungkinan untuk terjatuh saat goncangan kejang. Yang kedua adalah baringkan badannya ke satu sisi agar apabila kejang, cairan-cairan di mulutnya bisa termuntahkan, tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah pantau dan mulailah menghitung waktu kejang. Apabila lebih dari 5 menit sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Apabila berhenti sebelum 5 menit bisa ditangani dengan hal-hal yang aman di rumah. Bisa diberikan cairan apabila sudah sadar seperti air gula ataupun ASI ataupun susu dan sebagainya. Selanjutnya apabila anak sedang kejang, jangan berusaha melawan gerakan kejang anak sehingga bisa mengakibatkan cedera atau bahkan gangguan pada anggota-anggota gerak anak. Kemudian lepaskan pakaian-pakaian yang dirasa mengganggu ya. Jadi pada orang tua mungkin yang sudah terbiasa anaknya kejang, itu ada kemungkinan kita harus mempelajari bagaimana kemungkinan untuk kejang di periode berikutnya. Kemungkinan kejang demam itu akan tinggi apabila pada saat kejang yang pertama itu suhu tubuh pemicu kejang pertama itu sangat rendah, biasanya kurang dari 38 atau 38 saja sudah kejang. Kemudian yang kedua, apabila usia pertama kejang itu di bawah 18 bulan, dia akan ada kemungkinan untuk kejang selanjutnya lebih tinggi. Kemudian kapan lagi?
apabila ada riwayat keluarga dengan kejang demam, kemudian riwayat kejang demam kompleks sebelumnya. Jadi kejang demam ini merupakan kondisi yang menakutkan, tapi tidak perlu buru-buru, tidak perlu panik ya. Pelajari dulu apabila kejang demamnya berhenti sendiri dalam 5 menit, itu bisa kita tangani di rumah. Jangan lupa sediakan obat-obat penurun panas bila anak kita ada riwayat kejang. Jadi sediakan paracetamol untuk anak yang di bawah 2 tahun atau ibuprofen. Untuk anak-anak yang lebih besar bisa juga paracetamol juga. Apabila sudah mulai demam, berikan paracetamol. Bahkan ada beberapa dokter yang memberikan kepada pasiennya rektal diazepam apabila sudah kejang, dikira waktunya sudah cukup lama, bisa langsung memasukkan rektal diazepam. Pada beberapa kasus, biasanya kejang demam ini tidak menimbulkan gangguan serius di masa depan. Namun pada beberapa keadaan biasanya dokter membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya apabila kejang demam ini terjadi pada anak yang satu, ukuran kepalanya lebih lebar daripada ukuran kepala anak seumurnya. Biasanya ada indikasi untuk hidrosepalus ya. Kemudian ada gangguan-gangguan terdeteksi, kemungkinan gangguan-gangguan neurologi lainnya. Itu biasanya tidak cukup hanya dengan penanganan biasanya memerlukan MRI untuk melihat apakah ini kejang demam biasa atau mengarah ke epilepsi atau ada tanda-tanda peningkatan tekanan di cairan cerebrospinal otak. Demikianlah sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang kejang demam anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.